Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Nah, untuk pertemuan kali ini, Pak Doni akan membahas ASEAN ya. Di sini kerjasama ASEAN untuk di tema 7 MUPEL IPS di sini. Nah, seperti yang kita tahu, untuk negara ASEAN sendiri di sini ada 9 anggotanya. Tetapi negara-negara di ASEAN ini ada beberapa yang belum ikut. Misalnya Timor Leste itu sudah mendaftar di ASEAN tetapi masih dibahas. Nah, untuk KD-nya apa? Tiga di sini menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di lingkup ASEAN. Seperti itu. Ini ada sekilas info ya untuk negara Indonesia. Dalam bidang pertanian ini banyak menghasilkan rempah-rempah, beras, teh kopi, kelapa sawit, dan tebu. Dalam bidang pertambangan apa? Minyak bumi, biji besi, biji timah, emas, gas, dan tembaga. Kalau kita lihat emas ini banyak di Papua, Martapura di sana. Kemudian untuk Malaysia, sektor pertaniannya apa? Beras, karet, kelapa sawit, dan teh. Untuk pertambangan, minyak bumi dan gas alam. Kemudian ada Brunei Darussalam ya. Di sini ada kelapa sawit, karet, pertambangan, minyak bumi dan gas alam. Nah, untuk Brunei di sini pertambangannya sangat besar. Dia punya kilang minyak dan gas alam yang sangat tinggi. Kemudian Singapura, negara ini dalam bidang pertanian tidak ada ya, tapi dia mempunyai letak yang strategis. Jadi dia negara ini dilalui oleh pelabuhan dunia, pusat di sini. Jadi karena letaknya strategis, maka Singapura ini mempunyai ekonomi yang sangat bagus juga. Kemudian Kamboja dalam bidang pertanian di sini menghasilkan karet, beras, kayu, dan ubi-ubian. Pertambangan dia juga ada gas alam, minyak bumi, batu permata. Dan yang terkenal adalah safir atau batu rubi di Kamboja ini. Kemudian ada Laos. Di sini mempunyai negara Laos ini memiliki pasokan listrik ya yang sangat besar, sumber daya alam yang hutan, kayu jati, dan cendana yang sangat tinggi. Kemudian ada Myanmar di sini dalam bidang pertanian ada menghasilkan beras, kacang. Rata-rata kalau dalam pertambangan sama, ada tambang emas, timah, seng. Ada Filipina, kemudian dalam bidang pertanian menghasilkan padi, jagung, gula, kopra, dan abaca di sini. Dalam bidang pertambangan sama, ada emas, perak, biji besi, dan keramik. Kemudian ada Thailand. Untuk Thailand ini pertanian yang sangat bagus yaitu di beras. Menjadi biasanya pusat impor ya di sini ya, Thailand di sini. Kemudian ada Vietnam juga menghasilkan beras. Dalam bidang pertambangan di sini juga banyak minyak bumi. Lanjut. Nah, untuk peran Indonesia di ASEAN, apa atau perannya? Banyak sekali. Seperti yang kita ketahui pada semester 1 kemarin, banyak sekali konflik. Nah, perannya Indonesia apa? Ya, ikut mendamaikan yang konflik tersebut. Contohnya ada misalkan ya terjadi perang Vietnam, konflik kepentingan yang terjadi antara sesama negara Asia Tenggara, antara Indonesia dengan Malaysia tentang kesenian reok Ponorogo ya, yang pernah waktu itu diakuisisi ya sebagai milik Malaysia, padahal kesenian itu milik Indonesia. Akhirnya Malaysia apa? Ya meminta maaf kepada bangsa Indonesia. Nah, konflik antara Malaysia dengan Filipina mengenai Sabah serta perpisahannya dengan Singapura terjadi federasi Malaysia. Nah, banyak sekali peran Indonesia. Contohnya Indonesia mengirim pasukan Garuda jika terjadi konflik yang ada di negara ASEAN.
Nah, dalam bidang ekonomi nih, yang pertama Indonesia berperan peningkatan UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. Kemudian Indonesia berperan dalam pembentukan pasar tunggal, diistilahkan dengan masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, di sini diharapkan masyarakat bisa banyak produksi. Kalau bisa kita produksi, jangan sampai kita membeli. Nah, harapannya seperti itu. Kadang juga dibuka ada itu ya, di ASEAN itu ada ASEAN Free Trade Area yang tujuannya apa? Pasar bebas. Nah, pasar bebas di sini kalau kita hanya membeli produk dari luar tanpa kita produksi, kita yang rugi, negara kita yang rugi. Nah, selanjutnya saja, peran Indonesia dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, menjaga hak anak dalam mekanisme di ASEAN dalam Child Protection System, atau apa ini disebut dengan hak perlindungan anak ya. Nah, di sini ini juga tertuang dalam ya yang dibahas oleh presiden ya. Biasanya membahas juga tentang hak-hak anak di sini, perlindungan anak. Kemudian Indonesia berperan dalam Committee for the ASEAN Socio-Cultural Community. Singapura membahas budaya perdamaian dan toleransi, penjaminan hak penyandang disabilitas. Nah, kemudian Indonesia berperan dalam ASEAN untuk membuka akses seluas-luasnya seluruh penduduk di negara-negara anggotanya dengan memperhatikan kesetaraan gender. Nah, penyetara laki-laki dan perempuan. Bisa kita lihat di sini dalam sektor kebudayaan dibentuk Komite on Kultur Informasi ya, yang bertujuan mempromosikan kerjasama efektif dalam bidang kebudayaan. Misalnya reog dipamerkan di negara-negara ASEAN, atau waktu ada pertemuan tingkat tinggi Indonesia menampilkan budaya yang ada di Indonesia, kemudian negara lain juga menampilkan. Kemudian dalam bidang sosial, Indonesia berperan juga dalam menanggulangi kebakaran, polusi udara. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah gambaran negara kita ya, yang terjadi beberapa tahun kemarin. Kalau kalian lihat miris di sini. Ini adalah di Kinipan. Kalau kita lihat seperti ini, ya miris sekali. Maka dari itu tugas kita ya di sini ya, generasi penerus bangsa. Pak, bisa nggak ini dikembalikan seperti hutan kembali? Bisa. Bisa. Dengan apa? Satu, tanah-tanah yang ada di sini harus dikasih tanah yang subur. Jadi atasnya di sini, di bagian yang terdampak di sini dikasih. Jadi istilahnya dikasih tanah yang subur atasnya, sedikit demi sedikit. Nanti akan lama-lama terus juga direboisasi, nanti akan kembali subur. Tapi waktunya ya lumayan lama. Miris sekali jika melihat seperti ini. Kemudian peran Indonesia dalam bidang pendidikan. Nah, dalam Indonesia merupakan anggota SIMEO yang memiliki statistik spesifik terbanyak di antara negara lainnya. Banyak pelatihan ya yang pernah disampaikan di sini dalam SIMEO di sini. Misalnya sekolah kita membutuhkan pelatihan penelitian. Nah, kita bisa mengajukan dari SIMEO di sini, menghadirkan pakarnya, nanti didatangkan ke sekolah kita. Misal mau praktek tentang biologi, bagaimana menanam yang baik, yang benar. Nah, kita bisa mengajukan di SIMEO di sini. Gratis, Pak. Kalau yang pernah Pak Doni ikuti dalam seminarnya gratis. Nah, tinggal proposalnya di ACC atau tidak.
Kemudian membentuk ASEAN Committee on Science Technology. Bertujuan apa? Memberikan dukungan bagi kegiatan riset. Banyak sekali riset-riset yang dibiayai oleh negara lain, bahkan kayak Singapura. Kemudian mengajak mahasiswa untuk berkontribusi terhadap pembangunan pilar masyarakat politik keamanan ASEAN. Kemudian meningkatkan kualitas pendidikan, jelas. Tidak hanya di pendidikan dasar menengah ya, tapi juga di perguruan tinggi. Nah, contoh kerjasama negara ASEAN dalam bidang pendidikan antara lain di sini ya, ada ACT, ASEAN Council of Teacher Convention. Kemudian penawaran beasiswa pendidikan ya. Contohnya Singapura memberikan beasiswa latihan pengolahan jasa pelabuhan udara. Nah, di sini ada banyak beasiswa. Ketika kalian nanti sudah kuliah, silakan di searching. Banyak beasiswa yang bisa diikuti. Gratis Pak, gratis. Negara ASEAN juga memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara ASEAN. Jepang. Biaya yang diberikan dari siapa? Dari ASEAN. Nah ini, dari ASEAN Japan Scholarship. Kemudian juga mengadakan olimpiade dalam bidang pendidikan ya. Contohnya ini OSN tahun 2015. Nah, bisa kita lihat di sini. Waktu itu kita juga mengirimkan dari Al-Islam juga sampai di tingkat nasional. Kebetulan anaknya sekarang sudah SMA, kelas 1 SMA, namanya Faik. Pak Doni masih ingat ya? Murid Pak Doni sendiri. Alhamdulillah. Nah, untuk dalam pendidikan seperti itu contoh kerjasamanya. Begitu yang bisa Pak Doni sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.